is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. For nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You're the treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, holder of my future days to come. Your my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Oh Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, yeah. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah, your presence is
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersumpah padamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sangat ku cinta.
Kau sangat ku cinta. Sungguh ku cinta. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Persiapkan waktu untuk menata alat siaran langsung dan koneksi internet supaya tidak telat ibadah. Persiapkan busana yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetap adalah ibadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Setiap kita, setiap saudara pasti mempunyai sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Karena satu kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari. Pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya, kita akan terus bersuka cita. Kita akan nyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah Raja kita yang besar, Raja kita yang agung. Haleluya, Yesus Tuhan. Muliakan Dia, kita agungkan Dia, Yesus Tuhan. Yesus
pagi ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyanyikan kemenangan bagi Engkau Tuhan. Engkau telah menolong setiap kami Tuhan, sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian-pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan nama Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang agung. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami Yesus, urapi setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kami Tuhan boleh memperoleh berkat yang luar biasa saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita akan nyatakan kepada Tuhan bahwa kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Satu nama yang indah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu nama yang besar, namamu Tuhan.
biasa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur Tuhan kepadamu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kembali pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan indahnya kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, hari ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu, dan menikmati firman-Mu. Roh Kudus, sertai kami baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau kehilangan firman-Mu Tuhan. Kami mau tangkap jadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau urapi, sudah Engkau beri hikmat, keberanian.
Kiranya kata-katanya memberkati setiap jemaat yang mendengar, dan kata-katanya menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Siloh yang diberkati Tuhan. Semuanya bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya, yang bersukacita boleh lambaikan tangan ke atas. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam situasi apapun, kita semua tetap dipelihara dan dijamin oleh kasih dan kuasa Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul mengalami Yesus. Setiap kita anak Tuhan harus mengalami Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dan membuka ayat mas kita pagi hari ini di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Kita akan baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub dalam ayat ini mengatakan, dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri. Artinya pengalamannya sendiri, pengalamannya pribadi memandang engkau. Betapa pentingnya sebuah pengalaman. Dunia mempunyai kata mutiara yang sangat terkenal sehingga ditulis dalam berbagai bahasa. Bapak Ibu Saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya kira kita semua setuju. Kemudian ada lagi istilah saksi mata, yaitu orang yang benar-benar melihat langsung, mengalami langsung suatu kejadian atau suatu peristiwa. Bukan dari kata orang, bukan mendengar dari temannya, bukan melihat di tayangan televisi, tidak. Tetapi seorang saksi mata adalah orang yang mengalami langsung, melihat sendiri. Seperti kata Ayub tadi, melihat sendiri Tuhannya. Kemudian kita juga mengenal di dunia kerja kata pengalaman kerja. Betapa pentingnya suatu pengalaman kerja. Dan poinnya sangat tinggi ketika untuk mencari pekerjaan di tempat lain, ya, untuk mencari posisi yang diinginkan, dan tentu yang mengiringi posisi itu adalah salary, ya, gajinya dan sebagainya, fasilitasnya. Orang dengan pengalaman kerja yang lama dan bagus akan lebih dipercaya dan dia akan bisa mendapat tempat dimanapun. Alkitab juga menganggap penting suatu pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan itu menjadi ukuran kerohanian, ukuran kedewasaan seorang anak Tuhan. Seorang yang percaya kepada Yesus. Mari kita akan membuka sebuah kejadian, sebuah peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat 24 dan 25. Bapak Ibu, Yohanes pasal 9 ini akan kita selidiki di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Tapi kita hanya akan membaca ayat 24 dan 25. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran ini di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawab orang buta itu, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku
tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah sebuah kesaksian, keterangan dari seorang buta yang sejak lahir dan dia dicelipkan, dibuat melihat oleh Tuhan Yesus. Sebelum saya melanjutkan menguraikan ini bersama Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan sebuah video klip yang mengisahkan peristiwa di dalam Yohanes 9 ini. Mari kita nikmati bersama-sama klip pendek ini. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat
Nah, saudara-saudara, dari tayangan yang kita saksikan tadi, kita melihat peristiwa mujizat dalam Yohanes 9 ini menjadi mujizat yang sangat heboh dan berkepanjangan. Kalau mujizat-mujizat lain kayaknya begitu Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan, udah. Ya, diceritakan orang itu memuliakan Tuhan, orang itu bersukacita bersama keluarganya dan seterusnya. Tapi dalam Yohanes 9 ini kita melihat bahwa kemudian terjadi kehebohan. Ya, dalam tayangan tadi kita sudah melihat bahwa tetangga-tetangganya melihat, masyarakat di kota itu melihat, dan ada orang yang nginceng, beberapa pribadi yang nginceng, tidak lain adalah ahli Taurat, orang Farisi, ya, yang tidak menyukai Yesus, yang menolak Yesus, yang ingin cari kesalahan Yesus. Nah, Bapak Ibu, tetangganya mulai heboh. Ada yang mengatakan, betulkah itu si buta yang biasa kita lihat mengemis, meminta-minta? Ada yang bilang betul, persis memang dia. Ada yang bilang bukan, itu orang yang mirip, dan seterusnya. Sampai orang itu dipanggil, kemudian disuruh cerita. Ya memang dia, nggak ada orang yang lain, Bapak Ibu. Tapi kemudian orang yang tidak suka itu lapor kepada orang Farisi. Ya, rupanya ada di sekitar mereka itu juga mata-matanya orang Farisi. Lapor kepada orang Farisi, dan Yesus melakukan mujizat ini ketika hari Sabat. Ya, tadi sudah saya katakan orang Farisi itu ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Jadi ini kesempatan. Ya, dan orang itu bersaksi bagaimana Yesus mencelikkan matanya dengan tanah yang diolesi dengan ludahnya. Kemudian ditaruh di atas kedua matanya dan menyuruhnya pergi ke kolam Siloam. Ketika matanya dibasuh, dia bisa melihat dengan jelas. Pertama kali dia bisa melihat, apa tadi dalam tayangan? Wajahnya sendiri di air. Ketika dia menengadah, dia bisa melihat langit dengan cahaya matahari, dengan awan-awan yang begitu indah. Dia bersukacita luar biasa. Tetapi orang-orang Farisi makin tidak suka. Dan mereka sekarang tanya kepada orang tuanya. Ya. Orang tuanya mengatakan, betul itu putra kami, itu anak kami. Ya. Apakah dia buta sejak lahir? Betul. Ya. Lalu ditanya, siapa yang menyembuhkan? Orang tuanya mengatakan, Yesus. Ya. Lalu dikatakan, apakah Yesus itu orang berdosa atau orang benar? Ya. Orang tuanya mulai berkata, tanya sendiri anakku. Dia sudah dewasa, dia bisa menjawab, dia bisa menerangkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang tuanya ini tidak mau menceritakan tentang Yesus yang sebenarnya? Dalam ayat itu diceritakan dalam ayat 22. Kalau dia konangan sebagai orang yang percaya Yesus, maka dia akan dikucilkan, mereka akan dikucilkan. Jadi orang tua ini takut. Mengapa dia takut? Karena dia belum mengalami Yesus secara pribadi. Dan akhirnya si buta yang celik itu dipanggil ulang, disuruh saksi lagi, disuruh cerita lagi. Ayat 25 yang kita baca tadi adalah kesaksian yang ketiga. Bayangkan Bapak Ibu, sampai disuruh cerita, diinterogasi sampai 3 kali. Dan karena dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, maka si buta yang celik ini diusir dari bait Allah, diusir, tidak boleh berkumpul dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dan Bapak Ibu, kita melihat Yesus kemudian mendengar bahwa orang itu diusir, bahwa orang itu dihukum oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus pun mencari dia, bertemu dengan dia.
Dan kemudian singkat cerita, orang buta yang dicelikkan ini tidak hanya buta melihat, tetapi dia kemudian percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, nanti bisa dibaca cerita lengkapnya Yohanes 9. Orang ini kemudian percaya, jadi dia mendapat karunia ganda. Butanya dicelikkan dan kemudian hidupnya diselamatkan. Dia menerima keselamatan yang kekal. Luar biasa, amin, puji nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa mujizat ini adalah peristiwa yang heboh. Ya. Cara mujizat ini terjadi terkesan merendahkan. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, tadi sudah ada di dalam tayangan video singkat, ya. Yesus berfirman, ya. Dikatakan Yesus berfirman, kemudian Yesus meludah dan mengambil tanah bersama ludah itu, kemudian mengoleskannya ke kedua mata orang itu. Dalam tayangan tadi, ketika dioles itu, orang itu sudah mulai bisa melihat, ya. Mungkin remang-remang begitu, karena dia bisa jalan sendiri ke kolam Siloam. Dalam Alkitab memang tidak ditulis apakah dia dituntun atau jalan sendiri. Ya. Tapi dia bisa membasuh matanya di kolam itu. Nah Bapak Ibu, untuk kita mengalami sesuatu yang dahsyat dengan Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita sepertinya direndahkan. Perintah Tuhan itu sepertinya menghancurkan keakuan kita. Mosok sih tanah diberi ludah kemudian dioleskan. Dan belum sembuh disuruh pergi ke kolam Siloam. Jalan menuju mujizat sepertinya memang merendahkan kita. Membuat kita seperti dihancurkan. Membuat kita seperti di perjanjian lama juga ada Jenderal Naaman, ya Bapak Ibu pasti ingat. Ya, dia seorang yang berpangkat, tapi ketika dia mengenal kabar tentang Elia, ya, dia disuruh membasuh dirinya di sungai Yordan 7 kali. Sesuatu yang merendahkan. Ya. Masa sih nggak ada kolam yang lain atau sungai yang lebih bersih dan indah? Kenapa harus di sini? Ingat Bapak Ibu, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami mujizatnya, kita perlu membayar suatu harga. Dan kadang kalau harga kita berpikir, berapapun saya sanggup, tapi bukan uang, bukan harta. Bayarannya adalah ego kita, keakuan kita, kedagingan kita. Kita ingat 10 orang kusta juga yang berseru-seru pada Yesus, minta disembuhkan, ditahirkan. Apa yang Yesus suruhkan Bapak Ibu? Ya, kita diskusi sebentar. Disuruh apa Bapak Ibu? Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Padahal aturannya jelas. Orang yang boleh menampakkan diri pada masyarakat, apalagi datang ke imam, kalau zaman sekarang pendeta gitu ya, adalah orang yang sudah sembuh. Orang kusta itu kalau ada orang rombongan datang aja mereka harus teriak-teriak. Najis, najis, jangan dekat kami, najis. Ya. Tapi orang-orang kusta ini disuruh memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Aneh kan saudara? Kalau sampai di depan imam mereka belum sembuh, mereka pasti akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mau bayar harga, mereka mau tanggalkan pikiran, logika, percaya pada apa Bapak Ibu? Perintah Yesus. Maka mujizat itu terjadi ketika mereka berjalan. Ya, mereka sudah sembuh, mereka ditahirkan. Tapi sayang hanya 1 yang kembali ya Bapak Ibu, dari 10 itu. Hanya 1 yang kembali ke Yesus, tersungkur, menyembah. Dan hanya 1 yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Yang lainnya disembuhkan, tapi yang 1 ini diselamatkan dan disembuhkan.
Satu lagi, mujizat air menjadi anggur. Di kota mana? Kana. Adalah mujizat Yesus yang pertama di peristiwa pernikahan. Pelayan-pelayan itu harus mencedok dari tempayan dan membawa kepada IO-nya, kepada kepala perjamuan. Air loh saudara, air aja dari, kalau di sini mungkin semacam gentong gitu ya. Tempayan itu seperti gentong karena waktu itu untuk membasuh kaki dan tangan tentu saja. Jadi protokol kesehatan itu sudah ada sejak zaman Yesus sebenarnya. Ya, orang-orang Yahudi di depan rumah mereka itu ada tempayan air sama ciduknya untuk tamu itu bisa membersihkan diri karena perjalanan yang jauh. Ini betul-betul air harus dicedok dibawa ke kepala perjamuan. Ini sebuah harga yang harus dibayar. Kalau nanti betul-betul ketika diicip oleh kepala perjamuan masih air, kira-kira pelayan ini pasti dipecat, ya, dimarahi, dipecat dan seterusnya. Karena dianggap guyon. Mereka sedang kepepet sekali karena air anggur habis. Tapi pelayan-pelayan ini mau membayar harga. Dan mujizat itu benar-benar terjadi. Amin Bapak Ibu. Siapa yang lebih senang, tamu undangan, tuan rumah, atau pelayan ini yang langsung mengalami di tangannya? Tuhan janji, mujizat itu akan terjadi. Bukan engkau mendengar orang lain, tetapi engkau mengalaminya sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan mengalami sendiri, bahkan lewat tangan kita, lewat pekerjaan kita, Tuhan akan beri mujizat. Yang percaya katakan amin. Di tengah-tengah masa sulit ini, banyak orang yang tertutup jalan. Banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Tapi Tuhan janji, mujizat masih ada bagi setiap anak-anaknya yang mau membayar harga. Apa saudara? Ketaatan. Jadi kalau ada perintah Tuhan, tidak usah membantah. Lakukan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat beberapa mutiara rohani dari peristiwa mujizat orang buta ini di dalam Yohanes 9. Anehnya orang ini tidak ada namanya. Ya, orang sudah menyelidiki di Alkitab dan penjelasan, tidak ada namanya. Tapi orang ini sangat luar biasa. Dihadapkan pada siapapun, dia tidak takut dan dia mengatakan, orang itu yang sudah menyembuhkan aku. Yang pertama Bapak Ibu, mutiara yang pertama, catat dan ingat ya. Mutiara pertama, iman yang mengalami sendiri tidak bisa digoyahkan. Amin Bapak Ibu. Iman yang mengalami sendiri bersama Tuhan itu tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ini hal yang penting. Anak-anak Tuhan, Shiloh Family, alamilah Yesus secara langsung dalam hidupmu. Jangan puas hanya mendengar kesaksian orang. Ada orang senang banget mendengar kesaksian memang itu bagus ya, menguatkan iman kita. Sekarang begitu mudahnya video dikirim dari WA ke WA, ya, beredar di mana-mana. Tapi lebih penting dari semuanya itu, jangan hanya dari kata orang. Amin Bapak Ibu. Seperti Ayub mengatakan, dulu aku hanya dengar dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengalami sendiri, memandang Yesus, Tuhan Juru Selamatnya. Kita ingat tokoh Paulus. Dia mengalami segala macam penderitaan, kesusahan, aniaya, pikul salib, berbagai macam saudara. Kalau saya sebutkan terlalu panjang, berbagai macam aniaya, penderitaan. Tapi dia tidak goyah sedikit pun, amin Bapak Ibu. Sampai dia datang ke Roma, dia mati di sana sebagai syahid. Paulus tidak pernah goncang. Ada ayatnya yang mengatakan Paulus kemudian khawatir, kemudian takut, kemudian
berusaha meninggalkan Yesus. Tidak ada, saudara. Ya. Kenapa? Jawabannya sama. Karena dia sudah mengalami Yesus secara pribadi. Di mana Bapak Ibu? Ketika dia dapat kuasa untuk menangkapi orang-orang percaya Yesus, orang Kristen. Dia dalam perjalanan ke Damsik. Tuhan tangkap dia. Tuhan menyinari Paulus dengan sinar yang sangat terang. Dan untuk melihat Yesus, Paulus harus buta 3 hari. Saudara, betapa kerasnya hati Paulus, roh Paulus ini. Dia harus mengalami buta 3 hari. Baru kemudian didoakan oleh hamba Tuhan. Dan dia bisa celik. Dan dia baru melihat Yesus. Amin, keluarga Shiloh. Jangan ada di antara kita yang mengeraskan hati, yang ragu-ragu, yang tidak percaya kepada Yesus. Sampai Tuhan bikin seperti Paulus baru percaya. Ada di antara keluarga Shiloh yang masih, yang penting saya ke gereja, yang penting saya setia. Tapi enggak punya pengalaman dengan Yesus. Hati-hati saudara. Karena Paulus sudah mengalami Yesus secara pribadi. Dia tidak pernah goyah dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan perlawanan-perlawanan, penjara, apalagi. Semuanya, karam kapal, dia pernah ngalami. Tapi tidak pernah ayat menuliskan, maka guncanglah Paulus, takutlah Paulus. Tidak ada, saudaraku. Amin, keluarga Shiloh. Kita mau jadi anak-anaknya yang mengalami dia secara pribadi. Petrus pun, setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, tidak ada cerita mengatakan Petrus ragu-ragu, Petrus goyah, Petrus takut, Petrus menyangkal Yesus. Tidak ada, saudaraku. Itu terjadi sebelum Roh Kudus memenuhi dia. Sebelum dia mengalami Yesus secara pribadi, dia bisa digoyahkan, dia begitu mudah lemah. Ayat yang ditulis oleh Paulus, saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 12, dikatakan demikian. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Paulus sudah mengalami. Ya, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku kenal betul. Dan aku yakin akan kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Ada anak Tuhan hanya percaya saja, tapi tidak yakin akan kuasanya. Murid-murid kan juga begitu ya, mereka percaya kepada Yesus. Tapi mereka percaya kuasa Tuhan kapan? Ketika mereka habis mengalami badai gelombang hampir tenggelam perahunya. Ketika Yesus berkata, diam, teduhlah engkau. Murid-murid itu pada gerenengan Bapak Ibu. Berkata begini, orang apakah ini? Sehingga laut, danau, angin, gelombang tunduk padanya. Jadi mereka itu sudah kenal Yesus, tapi belum mengalami Yesus. Halo keluarga Shiloh, kalau saya tanya siapa yang percaya Yesus, pasti semua, andaikan kita sudah di gedung gereja kita, pasti semua akan mengangkat tangan, melambaikan tangan. Tapi apakah kita sudah mengalami Yesus? Itu sebuah tanda tanya, itu sebuah tantangan. Firman Tuhan menantang kita, mari alami Yesus secara pribadi. 1 Petrus 5 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang percaya firman-Nya katakan amin. Tuhan itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan.
ketika kita mengalami penderitaan seketika lamanya, dengan penderitaan kita akan mengalami Yesus secara pribadi. Saudaraku, mutiara yang pertama, iman yang mengalami sendiri tidak bisa digoyahkan. Yang kedua, jangan berhenti pada iman yang mendengar, tapi tingkatkan terus sampai kita memiliki iman yang mengalami. Amin, Bapak Ibu. Iman karena mendengar firman, Roma 10 ayat 17 memang betul. Ketika kita mendengar firman Tuhan, entah itu dari seorang pengkhotbah, penginjil, dari guru sekolah minggu, dari hamba Tuhan, dari siapapun yang memberitakan, kita percaya. Tapi itu percaya karena mendengar. Itu baru di halaman luar. Ya. Kita harus mengalami Yesus secara pribadi. Itulah iman yang mengalami. Maju terus sampai memiliki iman yang mengalami Yesus. Lagu Pantai Kosta jadul ya, lama mengatakan, ya ku tahu sebab ku alami Allahku dan surga sungguh dosaku telah diampuni. Allah sungguh ku telah jumpa, ya ku tahu. Amin, Bapak Ibu. Yang diciptakan lagu ini diciptakan hamba-hamba Tuhan pionir ya, yang sudah di surga sekarang. Tapi mereka pun mengalami Yesus secara pribadi. Jadi ketika mereka menderita, ketika mereka menghadapi banyak tantangan di dalam membuka ladang-ladang Tuhan, mereka tidak goyah. Mereka tidak mundur, mereka tidak takut karena mereka mengalami persis visi dari Tuhan itu dialami secara langsung. Bapak Ibu, yang ketiga, jangan takut dengan penderitaan karena Yesus. Jika Tuhan izinkan kita menderita karena nama Yesus, jangan pernah takut dan kemudian kita tawar hati. Orang buta tadi yang kemudian disembuhkan, dia diusir oleh orang Farisi, disuruh pergi jauh, dikucilkan. Tapi dia tetap ke rumah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Buktinya dia ketemu dengan Yesus. Yesus bertemu dengan dia. Orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, pasti dia akan rindu, akan wirawiri rumah Tuhan. Mencari Tuhan. Dan ketika Yesus ketemu, Yesus menguatkan dia, bahkan menantang dia untuk percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut Bapak Ibu, kalau nanti kita mengalami sekilas penderitaan seperti Matius katakan, yang memurnikan iman gerejanya. Bukan penderitaan karena antikris, bukan. Amin, keluarga Silo. Kalau penderitaan antikris, kita sudah tidak ada di dunia ini. Karena kita sudah diangkat oleh Roh Kudus, disingkirkan ke tempat yang sangat rahasia. Kita dipelihara selama 3,5 tahun. Tapi akan ada penderitaan yang memurnikan iman anak-anak Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, karena Yesus peduli kepada kita. Amin. Yesus datang, Yesus menguatkan, Yesus menghiburkan. Yang keempat, pengetahuan firman Tuhan saja tidak dapat menyelamatkan. Pengetahuan firman tanpa kita mengalami dalam ketaatan kepada Yesus, ya, itu tidak akan menyelamatkan. Buktinya, kalau bicara tentang pengetahuan, tentang pengertian, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, golongan pemuka agama itu ahli semua. Mereka menguasai perjanjian lama. Tapi mata rohani mereka tertutup kepada Yesus. Sang firman yang sudah datang di depan mata, yang Tuhan izinkan petak-petuk gitu ya kalau bahasa Jawanya. Sudah berkali-kali mendengar tapi hati mereka tetap keras. Ya. Pengetahuan firman saja tanpa ketaatan. Jangan salah persepsi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lalu berkata, kalau gitu saya nggak usah belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, mengerti itu penting.
Tapi kita harus maju terus sampai melakukan firman-Nya. Dan firman-Nya itu mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya itu sedikit demi sedikit memulihkan hidup kita. Membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Dan membuang karakter kita yang lama. Makin diprotol, dibuang. Dan kita makin menjadi seperti Yesus. Saudaraku, yang buta itu jadi melihat, tapi orang Farisi yang tidak buta jadi buta karena mereka tidak dibukakan untuk mengerti firman Tuhan. Ada seorang penginjil yang bernama John Sung. Dia digelari obor Allah di Asia. Dia menginjil di beberapa negara Asia, juga di Tiongkok. Ketika dia belajar firman, dia mendapat titel dan dia pandai sekali, dia mendapat penghargaan cum laude. Tapi ketika itu membuat dia sombong dan kemudian dia tidak memberitakan Injil. Apa yang dilakukan John Sung? Ketika dia dijamah oleh kuasa Roh Kudus, semua bendel-bendel dokumen ijazah yang menunjukkan dia pandai, dia hebat, dia berprestasi, dicemplungkan ke dalam laut. Bapak Ibu, ketika dia naik kapal. Karena apa? Karena itu menghalangi dia, membuat dia tidak bisa jadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan. Apakah yang menjadi penghalang kita? Sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus secara pribadi. Tidak bisa mengalami sungguh dia dalam hidup kita. Dan kita kemudian merelakan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk melayani dia. Bapak Ibu, lepaskan, buang apa saja yang membuat kita terhalang untuk mengenal Yesus. Seperti mata yang ada selaputnya yang menghalangi. Tanggalkan itu semua. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, mutiara yang terakhir. Carilah pribadinya. Carilah hadiratnya. Nikmatilah pribadinya. Jangan cuma senang puas dengan pertolongan, mujizat, kesembuhan, kelimpahan, doa yang dijawab. Kita kadang-kadang senang dengan itu kan, tapi kita nggak rindu pribadinya, si pembuat mujizat. Ada sebuah contoh di dalam Injil, orang-orang yang sudah mengalami Yesus melipat gandakan roti dan ikan, itu mereka ngintilan ya saudara, kemana-mana Yesus mereka datang berbondong-bondong. Tapi tujuannya bukan dengar firman. Tujuannya bukan belajar pada Yesus. Tujuannya ingin menjadikan Yesus sebagai Raja. Mereka rajin, semangat sejak pagi, kumpul di mana, ini belum ada WA zaman itu ya. Mereka bisa kompak banget dan ngerti Yesus di sana, semua datang saudaraku. Tapi hanya rindu karena berkat jasmani. Hanya karena Yesus sudah menyelesaikan masalah perut mereka, mereka menjadi kenyang. Yesus menolak untuk dijadikan raja oleh mereka. Yesus malah pergi ke tempat yang sunyi dan mencari hadirat Bapa. Dia butuh orang-orang yang mau dimuridkan. Amin keluarga Shiloh. Kita mau belajar kepada Yesus. Dan bila Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat, tidak tergoyahkan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata tentang Felix dari Noya. Felix ini adalah seorang bangsawan Italia, Bapak Ibu. Tapi dia percaya Yesus. Saya singkat aja ceritanya. Ketika dia dijamah oleh Yesus, dia menerima Roh Kudus. Dia suka menginjil. Orang-orang diinjili percaya Yesus. Dan pemerintah Italia waktu itu tidak suka. Felix ditangkap, dipenjara, diadili. Udah gitu hukumannya selesai, keluar dia nginjil lagi saudara. Karena api yang ada di sini tidak pernah padam. Dia nginjil lagi, tangkap lagi, begitu berkali-kali. Sampai akhirnya dia menjadi orang buronan. Ya, pemerintah dengan tentara-tentara Italia waktu itu mencari. Dan Felix harus lari dari kota, ke desa, ke hutan. Dan apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar oleh tentara di hutan, sudah sangat kepepet Bapak Ibu. Fisiknya menjadi lelah. Dan dia masuk ke dalam sebuah gua, langsung makbrek ya, roboh.
istirahat. Ketika dia menoleh, dia melihat pintu gua itu ditutup oleh sarang laba-laba yang sangat rapi. Rapat sekali, tapi kemudian menjadi bolong karena Felix ini masuk. Dia berpikir, waduh matilah aku. Ya, tentara itu pasti kalau sebentar lagi lewat, tahu ini ada orang masuk. Pintunya dari sarang laba-laba bolong gede seukuran manusia. Felix kepengen menyelamatkan diri, kalau gitu aku harus pindah tempat. Tapi sudah tidak kuat, dia hanya berkata apa akhirnya saudaraku? Yesus tolong saya. Fisiknya sudah, dan dia menyerah, Tuhan tolong. Tuhan tolong apa tidak Bapak Ibu? Tuhan kirim sang induk raja laba-laba itu. Ketika melihat sarangnya bolong, dia langsung menenun dengan giatnya. Ya, iki sopo sing ngerusak kerajaanku, dia dengan semangat menenun hanya dalam hitungan menit, ya. Pintu itu rapat lagi. Jadi sarang laba-laba rapat, tidak ada lubang sedikit pun. Dan ketika tentara-tentara Italia datang, mereka melihat, iki gua, tapi kok rapat, tidak mungkin ada orang kan saudara. Nah, tentaranya melanjutkan perjalanan, Felix dilindungi Tuhan, diselamatkan. Jangan takut Bapak Ibu. Ketika kita mengalami Yesus, Tuhan suruh apapun kita melayani Dia. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Jangan pernah takut. Nikmati hadiratnya, nikmati pribadinya. Amin Bapak Ibu, Tuhan menguatkan kita semua yang mau mengalami Yesus. Saya undang Singer dan WL bersama-sama kita akan nyanyikan sebuah pujian yang lama tapi baru. Ya. Judulnya Menikmati Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita mengalami, menikmati pribadi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari rindukan Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat dan tas perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Katakan, ku ingin menikmati pribadi-Mu, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat nas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan,
katakan menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, amin. Dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar sebuah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Memberikan kepada setiap kami kekuatan. Memberikan kepada setiap kami Tuhan hati yang teguh, tidak tergoncangkan. Walaupun banyak masalah, kesulitan, badai, ujian maupun pencobaan. Seperti Ayub, memiliki pengalaman bersama dengan Engkau. Sungguh indah Tuhan. Pada waktunya, maka Ayub boleh menuai segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Berlimpah-limpah, lebih dari semula. Terima kasih Tuhan, pembelajaran firman-Mu pagi hari ini membuka rahasia kehidupan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hanya berharap penuh kepadamu. Sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat dilewatinya. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu membuat mereka makin kuat, makin kokoh dalam situasi dunia masa kini. Tidak akan membuat mereka undur, tidak akan membuat mereka kecewa. Tetapi bahkan mereka lebih lagi bersemangat. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan dalam menghadapi kesulitan membuat iman mereka teruji. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Berkati dengan kesehatan, kekuatan senantiasa seluruh isi rumah tangganya. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberkati kami lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kota kami. Kami percaya Tuhan sudah melindungi kota kami. Engkau menjauhkan dari malapetaka, Engkau menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan terima kasih, kami percaya suatu waktu kami bisa lagi ada bersama-sama dalam rumah-Mu. Karena Engkau yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan itulah Allah yang kami sembah, yang kami percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.
mengampuni segala kekurangan percayaan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak menyadari segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti memiliki dampak yang positif bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersukacita menyambut hari ini, hari Sabat-Mu. Kami bisa kembali memuja Engkau, bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah memberi kami kesehatan, kekuatan, memberi kami pemeliharaan dan perlindungan. Engkaulah Yesus yang kami percayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyambut kebenaran firman Tuhan dan kami sudah menyambut hari ini. Hari di mana Tuhan berdiam di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan dan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mengenai firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menanti firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.